Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gue di sini Doni Pri, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Oke teman-teman, jadi yang akan gua review hari ini adalah sebuah action figure dari karakter game yang gua suka banget. Nah, jadi karakter dari game apa yang akan gua review hari ini? Yang akan gua review hari ini adalah Ceng 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 ceng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Jada Toys Mega Man. Jadi seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi gua mau cerita sedikit ya tentang si Mega Man ini. Jadi si Mega Man ini adalah game pertama yang bikin gua suka banget sama dunia game, teman-teman. Jadi game pertama yang gua mainin tuh sebenarnya bukan Mega Man ya. Dia itu adalah Super Mario Bros. Kalau Super Mario itu kan dia ada di konsol game Nintendo ya, tapi gua nggak punya gitu kan. Nah, dulu tuh gua main Nintendo itu kalau lagi main ke rumah sepupu gua tuh. Kan orang tua gua tuh tipe yang nggak terlalu suka sama anaknya tuh dikasih game gitu kan. Jadi gua nggak pernah dibeliin konsol game pas masih kecil, tapi waktu SD tuh gua inget banget pas kelas 6 SD gua itu dibeliin komputer sama bapak gua, karena gua selalu dapet juara kan pas SD, makanya gua dibeliin komputer. Di komputer itu kan bisa buat main game kan. Nah, waktu itu tuh gua installin game Mega Man, teman-teman. Nah, dari itulah pertama kali gua suka banget sama yang namanya game. Jadi ini memorable banget si Mega Man ini, karena si Mega Man ini adalah pintu pembuka gua suka sama yang namanya game. Kalau Super Mario Bros tuh gua nggak terlalu suka ya sama gamenya, mungkin karena belum berkembang kan, cuma gitu-gitu doang. Nah, tapi kalau Mega Man ini dia seru banget, teman-teman. Dan game yang pertama gua mainin itu adalah Mega Man seri X ya, X3. Dan itu benar-benar keren banget, gua suka banget dan menantang banget gamenya. Udah gua tamatin berkali-kali dari SD ya, sampai sekarang juga gua masih main Mega Man series ya. Nah, ini tuh adalah Mega Man ya, jadi bukan X. Jadi ini tuh versi yang awalnya, Mega Man awal. Sebenarnya gua suka yang versi X ya, karena lebih keren kayak gitu ya. Cuma karena si Jada ini belum ngeluarin yang versi X ya, gua harap si Jada juga bakal ngeluarin X ya, karena menurut gua yang X itu lebih keren sih. Boxnya sendiri untuk Jada Toys dia seperti ini, tipikal mainan-mainan khas Paman Sam ya. Jadi dia tuh selalu ada gantungannya di atas seperti ini, karena mainan-mainan ini kan dia sebenarnya dijualnya di supermarket kayak gitu kan, digantung-gantung kayak gini. Nah, yang gua suka tuh untuk boxnya sendiri dia ada kayak elemen-elemen dari gamenya. Kalau seandainya teman-teman pernah main gamenya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah live barnya si Mega Man sama seperti di gamenya. Dan ini adalah gambar Mega Man yang versi 8 bitnya, game yang awal-awal jadul banget kayak gini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Jadi seperti biasa kita buka dari bawah, tinggal kita serot. Nah, seperti ini dia isinya. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Jadi ini dia semua aksesoris yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama di sini kita dapat tangan yang lagi memukul seperti ini, dapat tangan kiri yang lagi pose kebuka tapi ada celah-celah juga di bagian jarinya seperti ini. Ini kayak pose khas Mega Man gitu. Dan tangan kanan dapat satu yang kayak gini. Gua nggak tahu ini kayak megang sesuatu, tapi kita nggak dapat aksesoris apapun yang bisa dipegang gitu ya. Jadi ini sangat dipertanyakan, ini untuk apa gitu fungsinya. Selanjutnya kita dapat kayak gini, ini tangannya si Mega Man kalau dia mau nembak, jadi dia bisa berubah seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada si busternya, efek tembakannya kayak gitu. Ini warnanya transparan kayak gitu. Selanjutnya di sini kita dapat head scope kayak gini, wajah Mega Man yang lagi marah. Dan selanjutnya kita dapat muka Mega Man yang lagi tertawa atau senyum kayak gini. Dan yang terakhir kita dapat stand base kayak gini, jadi warnanya transparan, bulat kayak gini. Dan di sini ada colokannya, dan kita juga dapat standnya seperti ini dan bisa digerakin di bagian
sini, bagian sini, dan ini teman-teman tinggal colok seperti ini. Dan ini tuh fungsinya adalah untuk dicolokkan di efek tembakannya. Jadi teman-teman bisa cari di sini ada lubangnya kayak gitu. Tinggal teman-teman colok ke di sini. Nah, kayak gini. Jadi efek tembakan kayak gini teman-teman. Dan ini dia bintang figur kita pada hari ini adalah si Mega Man. Sekarang kita bahas untuk detailnya sendiri. Dan untuk detailnya ya gua bisa memaklumi karena ini adalah buatan Amerika ya. Figur-figurnya keluaran Amerika itu dia selalu apa ya? Karena dia bahannya itu nggak kayak sesolid plastiknya figur-figur Jepang. Jadi dia tuh kayak ada campuran karet-karet PVC ya. Kalian tahu lah ya, kayak semacam Marvel Legend McFarlane kayak gitu. Jadi dia tuh nggak begitu solid moldingnya. Jadi ada beberapa cat yang pasti miss kalau di figur-figur dengan tipe-tipe seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat jadi kayak ada apa ya, kayak miss cat, kayak ada terkelupas gitu di bagian sini, dan cukup banyak sih di bagian sini. Di bagian sini tuh nggak rapi potongannya di bagian sini karena bahannya itu nggak solid. Jadi selalu ada kayak gini tuh, ada kayak rambutnya ada garis-garis kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Dan yang paling kelihatan adalah di bagian mulutnya. Teman-teman bisa lihat ya, mulutnya tuh di garis doang kan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kayak tempat untuk garisnya tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, mulutnya tuh sebenarnya di bagian sini teman-teman. Tapi dia garisnya itu nggak sesuai sama tempatnya, harusnya di atas sini. Jadi itu kelihatan banget sih. Cuma untuk di bagian mata sih bagus ya tuh. Nah, untuk warnanya sendiri sebenarnya dia ada gradasi warnanya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi warna biru ini sama biru ini tuh beda teman-teman. Nah, ininya dia juga beda. Nah, ini warna birunya sama biru yang di tengah-tengah sini dia beda. Jadi kayak ada gradasinya. Jadi di bagian sini tuh agak gelap. Jadi dia makin ke tengah itu agak makin biru muda kayak gitu teman-teman. Gue cukup suka sih sama aplikasi catnya. Karena catnya itu bikin kayak dia mantul kayak gitu kan tuh. Jadi kayak ada reflektifnya. Jadi kayak berasa robot-robot kayak gitu ya. Dan untuk desainnya dia sangat retro sekali ya. Khas-khas robot-robot jadul kayak Astro Boy kayak gitu kan. Dan untuk di bagian kakinya ini dia modelnya kayak celana cut bray kayak gitu, yang besar kayak gitu. Jadi ini memang dia retro-retro gitu teman-teman. Nah, jadi untuk mendukung si Mega Man yang bisa nembak ini, tadi juga kita dapat efek buat nembaknya. Jadi kalau seandainya dijejerin seperti ini tuh, oh mantap banget efeknya. Untuk mengganti hair scope-nya ini cukup gampang. Jadi teman-teman tinggal copot aja kepalanya seperti ini dan kita pasang dengan kepala penggantinya seperti ini. Nah, si Mega Man ini dibekali juga dengan kayak semacam pistol ya, jadi kayak seperti ini, Buster namanya. Nah, dia tuh tangannya itu kalau lagi ada musuh dia bisa berubah jadi pistol kan. Jadi teman-teman bisa tinggal dicabut aja seperti ini, gampang banget. Dan tinggal teman-teman pasang aja seperti ini. Sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri, ke kanan seperti ini. Dia bisa ke atas sejauh ini dan ke bawah sejauh ini maksimal. Karena dia artikulasinya ada dua ya. Pertama di sini, di bagian sini bisa diputar-putar kayak gitu. Dan kedua dia di bagian bawah, di bagian sini tuh di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat gerak-gerak kayak gitu ya. Jadi dia punya dua artikulasi di bagian leher, dan untuk di bagian tangan dia bisa diangkat sampai sejauh ini. Tangannya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini, dan dia bisa diputar juga seperti ini. Dia nggak punya butterfly joint, tapi sistem jointnya tuh seperti ini. Jadi dia tuh bisa ke depan sampai segini jauh. Oh mantap gitu ya tuh. Nah, gua dapatnya yang agak loose ya di bagian sini. Teman-teman bisa lihat tuh, ini loose banget tuh. Jadi di bagian sini tuh dia bisa diputar kayak gini ya, dan bisa digerakin sampai segini jauh. Dan di bagian sini bisa diputar 360 derajat dan bisa diartikulasin ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, untuk di bagian tulang rusuknya di sini dia bisa digerakin kayak gini, diputar kayak gini, bisa sedikit kayak gini, dan di bagian pinggang juga sama, bisa diputar kayak gini dan bisa digerakin kayak gini. Dia bisa nunduk ke depan segini jauh tuh, ke belakang segini jauh. Di bagian sininya bisa diputar seperti ini. Di pangkal pahanya ini juga ada artikulasi ya tuh, nggak begitu kelihatan ya tuh di bagian sininya tuh. Nah, ada artikulasinya, bisa diputar seperti ini. Kakinya bisa menendang segini jauh dan ke belakang segini jauh aja. Lututnya bisa digerakin sampai segini jauh, dan di bagian lututnya ini bisa diputar-putar seperti ini. Kakinya bisa ke bawah sejauh ini maksimal, dan ke depannya, ke atasnya seperti ini maksimal.
maksimal, dan dia itu bisa digerakin ke kiri dan ke kanan seperti ini. Jadi dia nggak bisa diputer ya. Jadi sistemnya tuh kayak gini teman-teman. Nah kayak gini sama kayak gini. Nah jadi dia nggak bisa digerakin diputer. Jadi buat teman-teman jangan maksa figur Jada Toys-nya ini kakinya buat ke kiri kayak gini sama ke kanan kayak gini, karena dia nggak bisa. Dia bisanya cuma kayak ankle-nya kayak gini teman-teman. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Untuk tingginya sendiri, jadi ini tuh sekitar 11,5 cm atau kurang lebih 4,5 inch. Dan ini dia perbandingan tingginya dengan Sentinel Mega Man dan Bandai The Art Zero. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak off gitu ya. Jadi ini tuh kayaknya bukan skala 1:12 deh. Ini tuh biasanya kalau mainan-mainan kayak gini itu kayak yang Mario, SHF Mario kayak gitu kan. Dia tuh kan dibikin 4 inch ya. Jadi dia tuh bukan 1/12 atau apa ya. Biasanya figur-figur kayak gini tuh dia ditulis nggak pernah ditulis 1/12 gitu kan. Tapi ditulisnya 4 inch. Jadi ini tuh kayaknya setara kayak SHF Mario dan kawan-kawan, kayak si SHF Pac-Man kayak gitu teman-teman. Jadi dia bukan murni 1/12 kayaknya. Jadi dia skala sendiri kayak gitu, kayak SHF Nobita, Doraemon kayak gitu teman-teman. Jadi kalau disandingin sama 1/12 harusnya kayak gini. Karena ini Sentinel, ini dia skalanya 1/12 dan ini juga Mega Man. Teman-teman bisa lihat tuh. Tingginya memang sama ya. Tuh, hampir sama. Cuma dia gedenya jauh ya. Tuh. Jadi kalau seandainya disandingin sama ini Zero tuh, kayaknya masih pas-pas aja sih ya. Cuma agak gede dikit gitu. Harusnya tuh ya segini tuh. Ini kayaknya pas nih. Nah, tapi kalau seandainya disandingin sama ini kayaknya kayak kurang kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini gua dapetinnya di mana? Ini gua dapetin di Tokopedia-nya Diabolic Toys. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja dicek di Tokopedia-nya. Oke, teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi mainan Mega Man ini ya. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.